أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi jalla wa ala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Piala Dunia 2022 resmi dimulai di Qatar. Dan ini menjadi sejarah dalam Piala Dunia di mana tuan rumah adalah sebuah negara Islam. Sepanjang sejarah baru kali ini. Tapi bukan soal sepak bola yang akan menjadi kajian kita, tetapi bagaimana pengaruh sepak bola ini terhadap Islam. Mengingat Qatar sebuah negara yang mayoritas penduduknya adalah Islam. Ada satu fakta menarik di mana kini baru sepekan sejak Jumat lalu hingga saat ini terdapat 558 orang di Qatar masuk Islam atau menjadi mu'allaf. Ini fenomena unik, fenomena menarik. Kenapa? Ternyata salah satu penyebabnya adalah Piala Dunia. Wah, kok bisa seperti itu? Ada apa dengan Piala Dunia? Bukan semata Piala Dunianya atau sepak bolanya yang kemudian berpengaruh terhadap perkembangan Islam, tetapi bagaimana Qatar sebagai negara Islam mampu menampilkan wajah Islami dan dengan fasilitas yang mengandung syiar-syiar Islami kepada para pengunjung, termasuk kepada para pemain bola sendiri. Misalnya pemasangan billboard di jalan-jalan strategis di Qatar, di sudut-sudut kota terpampang dalam billboard yang berukuran sangat besar hadis-hadis Rasulullah dan Al-Quranul Karim. Salah satunya adalah hadis kullu ma'rufin shadaqah, sebuah hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Mana hadis tersebut adalah setiap perbuatan baik adalah sedekah. Kemudian banyak hadis-hadis lainnya juga dipampangkan di sudut kota di Qatar. Seperti misalnya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Ini menunjukkan bahwa Qatar siap menyambut tamu dari manapun dengan berbagai agama dan ras manapun. Qatar ingin benar-benar menampilkan wajah Islam yang rahmatan lil alamin. Inilah syiar di balik pagelaran dunia di Qatar. Sehingga hari ini Qatar bukan hanya menjadi pusat mata memandang terhadap permainan sepak bola, tetapi juga bisa memandang terhadap keindahan-keindahan Islam. Begitupun dengan bahkan suara azan. Para muazzin diganti dengan juru-juru azan yang bersuara merdu. Bahkan fasilitas-fasilitas olahraga, terutama di stadion-stadion sepak bola yang menjadi tempat pagelaran Piala Dunia, disiapkan tempat sholat dan tempat wudhu yang semuanya sangat bagus. Kemudian minuman beralkohol juga ditiadakan selama pagelaran Piala Dunia. Kemudian pakaian-pakaian seksi dan berbau LGBT juga tidak diperbolehkan. Ini bisa dikatakan menjadi yang pertama dalam sejarah sepak bola, di mana aturan-aturan benar-benar diarahkan sesuai dengan syariat Islam. Dan subhanallah, luar biasa, ini baru sepekan
Dari sejak persiapan kemarin hingga peresmian pada Jumat kemarin, selama sepekan sudah 558 orang menjadi mu'allaf. Ini seperti yang diungkapkan oleh seorang da'i asal Qatar, Dr. Faisal Al-Hashimi. Dalam sebuah video di akunnya, ia mengatakan mereka yang memeluk Islam berkat rahmat Allah Ta'ala selama sepekan ini, dari Jumat pekan lalu sampai Jumat kemarin, berjumlah 558 orang. Atas rahmat Allah Ta'ala, dan semoga ini menjadi penimbang kebaikan atas amal-amal soleh yang telah kalian lakukan. Atas upaya dan dukungan kalian, dakwah Islam dan sunnah ini menyebar, kata Faisal Al-Hashimi dikutip laman inilah.com. Kami akan menyambut mereka yang baru masuk Islam, mendukung mereka dan menunjukkan kepada mereka keamahan kami dan agama kami yang damai. Islam rahmatan lil alamin adalah pesan yang benar-benar ingin dihidupkan dan ingin ditampilkan oleh Qatar sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia. Dan ini menjadi syiar yang luar biasa, bagaimana pesan-pesan Allah dan Rasulnya begitu disebarkan, dan bahkan di tempat-tempat penginapan, hotel-hotel yang menjadi tempat penginapan baik pemain, pelatih, hingga bahkan penonton ataupun pengunjung berbagai belahan dunia, ditampilkan pesan-pesan yang juga Islami. Subhanallah, ini bisa menjadi awal yang baik bagaimana kekuatan Islam, bagaimana Islam terus tumbuh dan terus berjaya dari banyaknya orang-orang yang memilih Islam sebagai jalan hidup. Sebagai informasi, Islam saat ini terus menjadi agama yang tumbuh begitu pesat dengan banyaknya para mu'allaf, banyaknya orang-orang yang masuk Islam, mulai dari Eropa, Amerika hingga Amerika Latin, dan bahkan di Australia. Banyak sekali masyarakat dunia yang mulai menyadari ketika Islam dipojokkan sebagai agama yang menyebarkan terorisme, radikalisme. Tapi disitulah justru orang mulai penasaran dengan Islam. Ketika Islam terus dikonotasikan dengan agama-agama yang tidak baik, dengan berita-berita yang cenderung hoax dan cenderung diskriminatif, tapi justru masyarakat penasaran dan ingin tahu. Bahkan dari situlah mereka yang tadinya selalu berpikir buruk tentang Islam mulai belajar, mulai melihat, mulai mengkaji, dan mulai mempelajari Islam. Apa sih agama ini? Kok selalu dikonotasikan dengan hal-hal yang buruk? Media-media besar, media-media mainstream di seluruh dunia, banyak sekali yang sering memojokkan Islam dalam pemberitaan-pemberitaan mereka. Dan ini membuat masyarakat dunia begitu buruk menilai Islam. Tetapi ada hikmah lain di balik itu, adalah sebagian dari mereka, sebagian dari masyarakat dunia justru penasaran, ingin mengenal Islam dan ingin mengetahui Islam. Dan dari situlah ternyata subhanallah pintu hidayah terbuka. Dari data Global Religious Futures, ini diprediksi bahwa Islam pada 2040 nanti hingga 2050 akan menyamai jumlah pemeluk agama Nasrani yang saat ini menjadi yang terbesar di seluruh dunia. Dalam data Global Religious Future ini ditampilkan bahwa jumlah Islam di tahun 2010 sekitar 1,5 miliar di seluruh dunia. Tetapi pada 2050 diprediksi jumlah penduduk Islam di seluruh dunia akan mencapai lebih dari 2,5 miliar atau di bawah 3 miliar. Dan jumlah ini hampir sama dengan jumlah orang Kristen di seluruh dunia di tahun tersebut. Bahkan menurut hemat kami dan tim Majelis Ilmu, ini bisa jauh lebih besar. Mengingat bagaimana Islam benar-benar meningkat drastis di berbagai belahan dunia. Begitu banyak sekarang orang menjadi mu'allaf dengan berbagai alasan. Di Amerika Serikat misalnya, di tahun 2030 jumlah muslim di Amerika Serikat diperkirakan bertambah 2 kali lipat. Dari yang awalnya berjumlah 2,6 juta atau 0,8% dari total seluruh penduduk Amerika di tahun 2010, meningkat menjadi 6,2 juta atau 1,5%
7% pada 20 tahun setelahnya, yakni 2030. Kondisi ini juga terjadi di Kanada. Bahkan di Rusia, populasi muslim akan menjadi yang terbesar di seluruh Eropa di tahun 2030. Di mana di negara tersebut diperkirakan meningkat dari 16,4 juta menjadi 18,6 juta di tahun 2030. Begitupun bahkan di Israel. Sementara di Inggris dan di berbagai belahan Eropa lainnya, kita sudah menyaksikan bagaimana pertumbuhan Islam begitu luar biasa. Ini menjadi gambaran bagi kita bahwa Islam insya Allah akan terus tumbuh membesar, karena Islam yang menjaga langsung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nggak pernah khawatir ketika Islam misalnya diberitakan dengan hal-hal yang sifatnya miring. Bahkan Nabi Muhammad seringkali dihina, tapi disitulah terkadang ada hikmah-hikmah, ada hal-hal yang di luar dugaan. Bahkan sebagian orang ketika Islam ataupun Nabi Muhammad sebagai pembawa ajaran ini dihina, dinistakan, ternyata justru banyak masyarakat dunia yang bahkan tidak beragama Islam atau bahkan tidak beragama, yakni ateis, justru mulai mempelajari dan ingin mengetahui dan mengenal Islam lebih jauh, sehingga bahkan mereka pada akhirnya memilih Islam sebagai agama dan jalan hidup mereka. Subhanallah. Semoga kita semua, orang-orang yang baru masuk Islam, yang menjadi mu'allaf, atau bahkan kita yang sudah muslim sejak lahir, menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir hayat kita. Barangkali ini saja menjadi bahan kajian kita pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, and share. Bagi Anda yang mendukung, kami doakan semoga Anda senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhirat. Amin, 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 ya Rabbal Alamin.